Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 7 dengan judul perikop yang pertama, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi ada seorang hamba dari seorang perwira yang sedang sakit, dan perwira ini hambanya sedang sakit. Perwira ini mengenal atau tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Lalu ia mengutus bawahannya untuk memanggil Yesus ini. Dan Yesus sangat murah hati, sangat suka menolong. Dimintain tolong, Yesus menolong. Yesus lalu pergi bersama-sama dengan mereka. Kan dimintai tolong. Demikian juga kita, ketika kita dimintai tolong dan kita sanggup melakukan, sebaiknya kita tolong, kita ikuti Yesus. Kalau kita bisa menolong, kita tolong. Kalau kita tidak bisa menolong, mungkin kita bantu carikan orang atau siapa yang bisa menolong. Tapi baru beberapa langkah, datang lagi hambanya itu untuk mengatakan, "Tuan, jangan datang, saya tidak layak. Saya tidak layak. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini dia. Jadi prajurit ini, hamba ini, perwira ini tahu diri ya. Dia itu bawahan juga, meskipun dia juga punya bawahan. Bawahan itu maksudnya anak buah, anak buah, staff, pembantu. Jadi perwira ini tahu diri bahwa Yesus itu adalah orang yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi harkat dan martabatnya, status sosialnya secara rohani Nah, Yesus adalah guru, adalah nabi, adalah Tuhan. Katakan saja sepatah kata, "Ya Tuhan, maka hambaku akan sembuh." Nah, Yesus bingung. Wah, apa benar ini? Aku berkata kepadamu,
iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Jadi orang Israel itu imannya kecil-kecil. Ya, bukan menurut saya, menurut ini, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Emangnya iman orang Israel sebesar apa sih? Ya itu maksudnya ya, tidak bisa meyakini bahwa perkataan Yesus itu bisa menyembuhkan ya. Hanya dengan sembuhlah maka sembuh ya. Jadi orang Israel itu mungkin tidak bisa meyakini seperti itu, atau imannya tidak sebesar ini, tidak sebesar itu ya. Demikian juga kita ya, jangan sampai kita pengikut Yesus itu malah tidak punya iman, sementara yang bukan pengikut Yesus malah dengan getolnya yakin kepada Yesus ya. Jadi mari kita yang mengaku pengikut Yesus, kita tunjukkan juga iman kita yang sebesar dan seyakin akan datang mukjizat, supaya kita juga bisa mendapatkan mukjizat kesembuhan atau mukjizat pertolongan yang kita butuhkan sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya hamba ini juga sudah sehat kembali. Ini sudah sehat ya. Hebat ya. Siapa lagi yang bisa menyembuhkan orang dengan hanya mengucapkan sepatah kata ya? Ya Tuhan Yesus. Karena Yesuslah Tuhan, Juru Selamat, penebus kita, penolong kita. Bagi saudara yang ingin berbagi dengan kita semua, jika mendapatkan pengalaman rohani dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop kedua dari Injil Lukas bab 7. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.